Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita-berita politik yang hangat hari ini menjadi perbincangan netizen, apalagi mereka aktivis yang menuntut KPK untuk memeriksa Pak Jokowi hanya berdasarkan OCCRP, yang mana OCCRP sendiri sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak punya bukti untuk mengungkapkan Pak Jokowi adalah seorang yang korupsi. Ya, dan kemudian ya mereka sudah mengungkapkan bahwa itu adalah hanya dari berdasarkan survei dari segelintir orang-orang yang tidak mewakili warga Indonesia, teman-teman ya. Hanya mewakili warga 16%. Kita akan sama-sama saksikan. Tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian OCCRP atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo. Padahal hanya berapa orang, teman-teman? Hanya 50 orang kok. Dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu jangan lagi kalau nggak ada indikasi korupsinya, dan kemudian kalau misalnya KPK nggak mendapatkan bukti, kalian mau minta penyidik mencari bukti dari mana? Bukti yang ada seperti kalian para pemfitnah. Coba kita lihat dulu komentar netizen tentang hal ini. Apa yang melapor bisa dituntut balik jika tidak terbukti. Kenapa orang ini begitu bencinya pada Pak Jokowi? Termasuk yang nuntut harus diperiksa karena ada potensi bayaran. Beranikah KPK periksa Megawati, suaminya Puan Maharani, anaknya Puan Maharani? Apa mampu lawan Jokowi orang baik? Jokowi juga banyak pendukung. Ingat bos, seandainya tidak terbukti apa kamu mau kok tuduhan terbalik sebagai... Ya, seharusnya dia yang menuntut KPK ya. Harus deal-dealan dong sama KPK ya. Kamu mau buat KPK itu tambah-tambah urusan, tambah-tambah pekerjaan di saat banyak kasus-kasus lain yang belum terbongkar, dengan menuntut Pak Jokowi untuk diperiksa padahal nggak ada indikasi. Seseorang itu diperiksa karena ada indikasi terjadinya kejahatan. Ya, seorang itu akan dilakukan pemeriksaan penyelidikan kalau ada laporan ataupun indikasi kejahatan dilakukan. Kalian sebagai warga negara biasa ya, di mana hak kebebasan kalian jika kalian tidak melakukan apa-apa, kemudian aparat penegak hukum seenaknya saja datang periksa, melakukan penyelidikan kepada kalian, sedangkan kalian gak ada indikasi terjadi apa-apa, melakukan kejahatan apa-apa. Itu kan namanya adalah merampas kebebasan kita sebagai warga negara ya. Kalau misalnya kalian dan ada di circle sesuatu kejahatan yang terjadi dan kalian ada di dalamnya, wajar kalian diperiksa untuk sebagai saksi misalnya, untuk memberikan keterangan soal kejadian kejahatan terjadi. Dan kemudian dilakukan penyelidikan apakah kalian terlibat dalam suatu kasus kejahatan tersebut. Ya, mana ada ini Pak Jokowi nggak ada indikasi kejahatan apapun, tiba-tiba malahan Pak Jokowi banyak melakukan kebaikan untuk negara ini, teman-teman ya. Tidak ada indikasi dan kalian menuntut KPK untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan. Deal-dealan aja. Silahkan KPK periksa Pak Jokowi. Dan kalau nggak terbukti, kalian harus masuk penjara. Kalian harus diselidiki apa motif kalian sebenarnya. Ya, lucu teman-teman ya. Hanya mempertunjukkan kebodohan mereka ya. Next Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali,
saksi ya. ya. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Itu bagi saksi yang sudah... Ini baru saksi. Saksi loh. Padahal statusnya masih saksi yang mangkir dari panggilan KPK, itu berhak untuk KPK menjemput paksa. Saksi loh. Belum tersangka, apalagi tersangka teman-teman ya. Status saksi dengan tersangka beda ya. Saksi masih statusnya saksi, tidak punya hak KPK untuk menahan ya, karena statusnya masih saksi, masih dimintai keterangan. Tapi kalau sudah tersangka ya, dipanggil 1 kali aja patut untuk dipaksa jemput ya. Aktivis 98 mendesak KPK untuk untuk memeriksa Pak Jokowi. Dari mana? Dari landasan dari hasil OCCRP gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ mungkin saya jelaskan supaya masyarakat paham ya. Jadi nih yang namanya label aktivis 98 ini udah banyak yang menggunakan dan nggak cuma satu kelompok, banyak ya. Ada saya aja pakai kan tulisan 98 karena memang saya dulu pernah bergerak di 98 itu ya, pernah ikut terlibat. Saya juga bergerak. Apakah 98 itu bisa diklaim oleh siapa saja? Bisa, selama dia pernah terlibat dalam sejarah tersebut. Jadi sekarang ada yang ngaku-ngaku nih aktivis 98, aktivis yang mana? Dulu dia siapa gitu loh. Ya kelompoknya di mana? Kan bisa kita pecah. Ada yang kelompoknya ormas seperti ngaku-ngaku teman-teman ya. Ngaku-ngaku sok-sok berjuang, sok berjasa untuk negeri ya. Ini teman-teman, berita yang lagi hangat, lagi heboh hari ini. Berstatus saksi, hari ini Ahok dipanggil KPK terkait kasus korupsi di PT Pertamina Persero. Waduh, ini babak baru teman-teman ya. Ini sama seperti Pak Hasto. Awal-awal dipanggil menjadi saksi oleh KPK, tapi sekarang tersangka. Tapi kita lihat ya, nggak semua juga saksi yang dipanggil kemudian jadi tersangka. Tapi tergantung dari bukti-bukti yang akan dikumpulkan oleh KPK. Ini heboh hari ini berita ini teman-teman. Nah ini pernyataan Ahok usai diperiksa KPK hingga respon Hasto tersangka. Lagi rame teman-teman ya. Apa? Lu kurang berita, mau tutupin berita nih. Nanti KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah tanya mana deh, KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Aduh, berapa pertanyaannya? Gak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya. Itu aja sih. Ada yang komentar PDP lagi. Tapi ya, statusnya masih saksi teman-teman ya. Kita tidak boleh untuk menjudge atau musuhuzon bahwa Pak Ahok terlibat dalam korupsi. Tapi seperti kata Pak Jokowi ya, biar waktu yang akan mengujinya, waktu yang akan membuktikan. Semua hal-hal yang buruk kita doakan sama-sama terungkap. Semua mereka yang melakukan kejahatan kita doakan sama-sama itu terjadi di era Pak Prabowo, semuanya dibersihkan. Agar supaya kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi, bersihkan dari segala tindakan-tindakan kejahatan korupsi. Dan seperti kata Pak Prabowo, kalian melakukan korupsi yang mungkin bukan di masa kalian, tapi kembalikan dong harta negara yang kalian sudah curi. Ya, kita akan terus menerus untuk memberitakan hal-hal ini kepada kalian semua agar supaya kita jangan
diam saja. Kita mengambil andil sebagai rakyat Indonesia untuk terus mengawasi agar supaya nanti ketika kita diberikan kesempatan untuk memilih, kita bisa memilih orang yang tepat. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.